Halo, nama saya Idam Zamzawi. Saya mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor induk mahasiswa 0446777589. Video ini saya buat dalam rangka mengerjakan tugas 1 untuk mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Ya, dengan topik implementasikan konsep dasar bahasa Java dalam simulasi aplikasi reservasi hotel. Jadi dalam tugas praktik satu ini, dalam video ini saya akan menggunakan bahasa Java seperti itu. Dalam tugas ini kita akan menggunakan beberapa konsep yang sudah ada dalam bahasa Java seperti kelas, objek, metode. Kemudian kita juga akan menggunakan beberapa hal lain seperti array, string, dan struktur keputusan seperti if else, switch case, dan nested if. Itu beberapa contohnya. Kita bisa lihat di sini soal tugasnya untuk membuat sebuah aplikasi reservasi hotel dengan perintah seperti kita perlu bisa untuk melakukan input data kamar. Kemudian data kamarnya disimpan dalam sebuah array dengan keterangan seperti ini, ada nomor kamar, tipe kamar, kemudian tipe kamarnya minimal ada 4. Kemudian pemesanan kamarnya, kita sebagai pelanggan kita bisa memesan maksimal 3 buah kamar. Kemudian selanjutnya program kita harus bisa menghitung total biaya reservasi dengan beberapa komponen seperti biaya awal, berarti total biaya sebelumnya, kemudian ada pajak, ada biaya layanan sebesar 50.000 per kamar, kemudian ada diskon serta penawaran khusus yaitu gratis sarapan untuk nominal tertentu. Kemudian setelah pelanggan atau setelah kita menginput data kamar dalam pemesanan, program kita harus bisa mencetak struk reservasi dengan data-data seperti ini. Ini beberapa petunjuknya yang kita harus gunakan. Kita perlu membuat 2 buah kelas, yaitu kelas kamar dan kelas main sebagai program utama. Kemudian kita juga perlu menggunakan array, kita perlu menggunakan struktur keputusan tadi seperti if else, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga dilarang untuk menggunakan struktur perulangan, loop for if, for, atau do while, dan mungkin lain sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi sebelum melakukan proses perekaman video ini, saya sudah menulis kodenya terlebih dahulu menggunakan bahasa Java seperti yang diminta pada soalnya. Kita lihat di sini saya mempunyai 2 buah file Java untuk setiap kelas yang dibuat, yaitu ada kelas kamar memiliki data seperti nomor kamar, tipe kamar, harga per kamar, serta ketersediaan seperti yang ditampilkan di sini. Kemudian satu lagi, kita punya file main di mana kita akan meletakkan metode-metode yang digunakan untuk di dalam program Java seperti ini ya. Kita lihat yang pertama. Metode yang pertama ada menampilkan daftar kamar hotel. Di sini kita melakukan inisiasi untuk membuat array daftar kamar hotelnya. Di sini saya membuat array kamar dengan jumlah besar arraynya 7, terdapat 7 buah kamar dengan tipe-tipe kamar yang sudah tersedia, yaitu standar, superior, deluxe, dan suite. Kemudian setelah inisiasi array array kamar, kita ada metode untuk fungsi untuk menampilkan daftar kamar seperti ini. Jadi berdasarkan data ketersediaan, di sini value-nya masih true. Ketika kamar tersedia, maka ketika setiap kamar ini tersedia, maka kita akan menjalankan fungsi tampilkan info kamar. Tampilkan info kamar seperti ini. Kita akan melakukan print line, yaitu kamar nomor ini dengan tipe ini, kemudian dengan harga sebesar beberapa rupiah per malam. Kemudian selanjutnya ada metode untuk menerima dan mengolah reservasi. Oke. Nah, di sini di metode main di sini akan
kita akan dibuka dengan teks sistem reservasi kamar hotel. Nah, di sini kita akan mengolah atau menghandle bagaimana pemesanan kamar hotel. Kita bisa lihat perintahnya di sini. Silakan masuk komen di pesan dan Anda dapat memilih hingga 3 kamar seperti yang ditunjukkan di maksimal 3 kamar. Nah, programnya akan dibuat seperti ini. Yang pertama, pengguna akan diminta untuk memasukkan nomor kamar, masukkan 0 untuk, kemudian saya menambahkan kode untuk masukkan angka 0 untuk membatalkan. Karena kita harus buat untuk penanda seperti ini, kita harus buat nomor kamarnya tidak boleh terdiri dari angka 0 saja. Seperti kita lihat nomor kamar kita paling tidak gunakan kode 3 digit seperti ini untuk membedakan dengan angka-angka sederhana seperti 0, 1 dan sebagainya untuk mencegah hal yang terjadi, sehingga ketika user memasukkan angka 0 di sistem akan berhenti dan program akan berhenti dan pemesanan dibatalkan. Kemudian selanjutnya dari kode ini, ketika pengguna sudah memasukkan nomor kamar, maka sistem akan mencari kamar yang sesuai dengan di metode cari kamar. Ketika ada nomor kamar yang dimasukkan sama dengan nomor kamar yang pertama, maka fungsi ini akan mengembalikan kamar yang sesuai. Seperti itu. Jadi di sini ketika kamar 1 tidak 0, artinya kamar 1 ditemukan dalam proses pencarian kamar, sistem akan mencetak perintah untuk lama menginap, memasukkan angka lama menginap di sini seperti ini. Kemudian akan dihitung selanjutnya. Kemudian seperti yang tadi disebutkan bahwa pengguna bisa memesan hingga 3 kamar. Selanjutnya kita akan masuk ke blok pemesanan kamar kedua. Prosesnya sama, namun kita ganti di sini masukkan 0 untuk menyelesaikan reservasi. Artinya kita hanya memesan 1 kamar saja, tidak perlu memasukkan angka kamar kedua. Ketika pengguna memasukkan angka 0, maka program akan berhenti berjalan gitu. Di sini kita buat bahwa ketika nomor kamar kedua tidak sama dengan 0, artinya kalau pengguna memasukkan angka 0, maka fungsi ini tidak akan berjalan. Blok ini adalah blok untuk mengisi lama menginap untuk kamar 2, serta apabila pengguna sudah mengisi kamar 2, pengguna akan diminta untuk mengisi data untuk kamar ketiga. Nah, ketika pengguna memasukkan angka 0, artinya pengguna hanya memasukkan 1 kamar. Kalau dia menggunakan memesan kamar kedua, maka ketika prompt pertanyaan ketiga muncul dan pengguna masuk kamar 0, maka program akan berhenti dan kita selanjutnya bergerak ke metode cetak struk. Cetak struk di sini dia menerima input berupa objek kamar 1, integer lama menginap 1, hingga objek kamar 3 dan integer lama menginap 3 seperti itu. Cetak struk. Untuk struk reservasi akan menampilkan bukti reservasi kamar berupa data kamar 1 yang tentu saja ada gitu. Kemudian apabila input kamar 2 ada, maka data juga akan menampilkan data kamar kedua. Apabila input kamar ketiga ada, maka struk kamar ketiga juga akan dicetak. Datanya lengkap sama semua, hanya data yang diulang seperti ini. Kemudian di sini kita ada blok untuk mencetak biaya subtotal sebelum pajak. Kemudian kita akan menampilkan pajaknya sebesar 10%, kemudian biaya layanannya sebesar 50.000 per kamar. Nah, kita buat bahwa setiap ada kamar 1, biaya layanan akan bertambah sebesar 50.000. Ketika ada kamar 2 dan kamar 3, biaya layanan juga akan bertambah sebesar 50.000, seperti itu. Oke. Kemudian di akhir, ketika kita sudah menghitung pajak dan biaya layanan, jumlah total reservasi akan dihitung. Kemudian seperti yang tadi ada di perintah tugas bahwa ketika pengguna atau konsumen biaya total reservasinya mencapai 300.000, maka konsumen akan mendapatkan sarapan gratis. Kemudian apabila pemesanan lebih dari 500.000, maka akan ada diskon 15% untuk biaya reservasi. Blok ini akan mencetak hasil voucher gratis sarapan ketika biaya reservasi sudah lebih besar 300.000. Kemudian blok selanjutnya, ketika biaya lebih dari 500.000, maka pengguna akan mendapatkan
potongan sebesar 15%. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, kita coba jalankan programnya. Nah, kita akan mendapatkan data tipe kamar seperti ini. Kemudian kita mendapatkan tipenya, nomornya, harganya seperti ini. Nomor kamar yang akan dipesan, kita coba masukkan tipe HT01. Kemudian kita lama menginap untuk kamar 0101. Kita coba masukkan 3 hari. Kemudian nomor kamar yang kedua, kita coba masukkan kamar 151. Lama kamar juga 3 hari. Oke, nomor kamar dipesan untuk kamar yang ketiga, kita masukkan 0 untuk menjaga reservasi. Kita masukkan angka 0. Nah, di sini setelah angka 0 program berhenti, kemudian program input berhenti, kemudian dia akan mencetak stok reservasi. Di sini dia melihat 2 buah kamar 1 2, kemudian harga per malamnya banyak 3 hari, harga malam 3 hari, kemudian kita mendapatkan subtotal sebelum pajak. Kita dapat nominal pajak, kita mendapat biaya layanan sebesar 100.000 karena 2 kamar 50.000, dan akan ada biaya total. Nah, dari biaya total ini kita lihat bahwa lebih besar 300.000 dan konsumen mendapatkan gratis sarapan, kemudian lebih besar dari 500.000 dan konsumen mendapat potongan diskon 15%, sehingga biaya yang dibayarkan adalah besar ini, jumlah ini 187.500. Seperti itu. Kita coba ulangi apabila kita ingin membatalkan pesanan. Kita coba ulangi, run lagi. Nah, masukkan 0 untuk membatalkan, kita langsung batalkan saja. Oke, reservasi kamar dibatalkan. Seperti itu kira-kira. Oke, jadi seperti itu aplikasi reservasi hotel yang saya buat. Tentu aplikasinya masih banyak kekurangan, masih ada beberapa hal yang bisa ditambahkan, seperti misalnya membatalkan pemesanan ketika kita sudah memasukkan kamar pertama dan ada di proses kamar 2 atau 3 dan lain sebagainya. Namun saya kira cukup seperti itu saja program dari saya. Sekian, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.